Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, tahukah kita bahwa Yesus naik ke surga bukan sebagai roh, tapi dengan tubuh yang bangkit, tubuh yang bekas disalib itu, tubuh yang berlubang paku itu, tubuh yang penuh yang pernah disalibkan itu, tubuh yang memiliki bekas luka itu. Dan itu berarti satu hal yang sangat dalam, Bapak Ibu. Di situ berarti satu hal yang sangat dalam. Kematian tidak berhasil mengalahkannya. Kubur kosong itu nyata. Kebangkitan itu nyata. Dan pengharapan kita di dalam Kristus juga nyata. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan belajar dari firman-Mu. Tuhan, urapilah hati dan pemikiran kami, telinga kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Kuasai, tutup bungkus pagar dengan malaikat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 39. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu. Aku masih bersama-sama dengan kamu. Seketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus menggenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, lihat tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Salah satu peristiwa paling penting dalam iman Kristen adalah kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga, tetapi ada satu hal yang sering tidak diperhatikan. Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitannya. Yesus naik ke surga dengan tubuh yang berlubang paku. Yesus naik ke surga bukan tubuh yang baru, tapi tubuh yang berbekas lubang paku. Yesus tidak meninggalkan tubuhnya di bumi, lalu menjadi roh saja. Tidak. Tubuh yang bangkit itu adalah tubuh yang sama yang pernah disalibkan. Tubuh itu masih memiliki bekas luka paku, masih bisa disentuh, masih bisa masak, masih bisa makan bersama murid-muridnya. Setelah kebangkitannya, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-murid, kepada Maria. Dan dalam Injil Yesus berkata, rabalah aku. Dia berkata kepada Thomas, rabalah aku dan lihatlah, percayalah. Ini sangat penting
Karena pada waktu itu ada pemikiran yang menganggap bahwa Yesus itu hanya bangkit secara roh. Atau ada pemikiran atau ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya bangkit di dalam rohnya. Dan naik ke surga itu hanya berbentuk roh. Tapi Alkitab menegaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit secara nyata. Buktinya kubur itu benar-benar kosong. Dan tubuh yang bangkit itu kemudian naik ke surga. Saudara, mengapa ini penting? Karena kebangkitan Yesus itu bukan simbol, bukan cerita penghiburan, bukan kata-kata yang hanya untuk membuat senang, bukan. Kebangkitan itu bukan hanya simbol. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang nyata atas maut. Amin. Kemenangan yang nyata atas maut. Tubuh yang pernah terluka itu sekarang hidup dalam kemuliaan. Hidup dalam kemuliaan. Ini sangat menyentuh, Bapak Ibu. Bekas luka yang salib, bekas luka yang dipaku masih ada, bekas lambung yang ditompak masih ada. Tapi luka itu tidak lagi membawa kematian. Amin. Luka itu menjadi tanda kemenangan atas maut. Luka itu tidak membawa kematian lagi, karena dia sudah mengalahkan maut. Dan mungkin hari ini ada orang yang sedang membawa luka hidup, saudara. Ada luka karena kecewa. Ada luka karena kegagalan, luka karena kehilangan. Tapi kebangkitan Yesus mengajarkan Tuhan mampu mengubah luka menjadi kemuliaan. Amin. Itu saudara. Nah, saat Yesus naik ke surga, murid-murid melihatnya terangkat ke atas. Bayangkan suasana itu, saudara. Murid-murid yang dulu ketakutan, murid-murid yang dulu salah persepsi, atau murid-murid yang dulu ketakutan. Petrus menyangkal itu karena ketakutan, saudara. Oh, ini salah satu dari antara mereka. Oh tidak, saya tidak mengenal mereka. Takut, saudara. Murid-murid yang dulu ketakutan sekarang melihat Tuhan mereka hidup dan naik surga, naik dalam kemuliaan. Dulu mereka melihat Yesus itu disalib. Dulu mereka melihat Yesus itu ditangkap, dicambuk. Sekarang mereka melihat Yesus itu dimuliakan. Nah, ini mengubah hidup mereka. Mengubah hidup mereka. Karena mereka sadar bahwa Yesus benar-benar menang atas maut. Mengalahkan atas maut, mengalahkan semua maut. Luka itu masih ada di dalam tubuhnya, tapi tidak membawa kematian lagi. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, kalau Yesus benar-benar bangkit, maka pengharapan kita tidak sia-sia. Amin. Kalau Yesus menang atas maut, maka tidak ada keadaan yang terlalu mustahil bagi Tuhan. Kenaikan Yesus menjadi janji bahwa satu hari nanti orang percaya juga akan dibangkitkan bersama Dia. Itulah sebabnya iman Kristen itu penuh pengharapan. Iman kekristenan itu penuh pengharapan, karena kita tidak melayani Tuhan yang mati. Kita melayani Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang naik ke surga. Dia berjanji dia akan mempersiapkan tempat bagi setiap kita. Dia akan turun kembali menjemput saleh-salehnya. Tuhan yang naik ke surga itu masih melihat hidup kita hari ini. Amen. Masih mendengar doa kita, masih bekerja dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini hidup kita penuh pergumulan. Mungkin hari ini hidup kita penuh tantangan, ada masalah, ada rintangan. Tapi ingatlah, Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang menang. Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dan kemenangannya memberi kita harapan untuk terus berjalan bersama Dia. Haleluya. Yesus naik ke surga dengan tubuh yang bangkit.
Ini artinya bahwa salib bukan akhir cerita. Kubur bukan cerita akhir. Kematian bukan akhir cerita. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Berlaku dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam masa gelap. Masa kelam. Atau ada air mata. Ada luka, ada pergumulan yang berat. Ada masalah yang tidak bisa kita sampaikan kepada siapapun. Ada air mata yang tidak kita sengaja jatuh. Tapi kebangkitan Yesus mengingatkan kita, saudara, bahwa selama Tuhan hidup masih ada harapan. Amin. Tuhan bangkit. Tuhan hidup. Tuhan naik ke surga. Tuhan sanggup mengubah kesedihan menjadi sukacita. Tuhan sanggup mengubah luka menjadi kesaksian. Dan Tuhan yang naik ke surga itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Saudara, Dia tetap menyertai kita. Amin. Ia tetap memegang kendali kehidupan kita. Tetap menjadi pengharapan kita sampai hari ini. Sampai hari ini. Bapak Ibu, saya coba ulang baca di ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Peristiwa kenaikan Yesus ini sungguh nyata, bukan hanya cerita, bukan rekayasa. Dia melewati kematian itu, bukan seperti yang diceritakan oleh orang lain. Dia langsung diangkat ke surga. Kalau dia tidak melalui kematian, sia-sialah iman kekristenan. Nah, Bapak Ibu, peristiwa ini adalah bukti besar bahwa Yesus benar-benar bangkit secara nyata. Dan yang sangat penting untuk dipahami adalah Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitannya. Bukan tubuh yang baru, bukan roh, bukan digantikan, bukan tubuh yang berbeda. Pada zaman itu, saudara, penyaliban Romawi adalah hukuman yang paling kejam dan memalukan. Hukuman kelas berat, penjahat berat, memalukan. Nah, Yesus benar-benar mati di kayu salib itu. Ia ditusuk lambungnya, tubuhnya dikuburkan, dan kuburnya dijaga tentara Romawi. Dijaga secara historis bahwa murid-murid melihat sendiri kematian Yesus. Nah, karena itu setelah Yesus mati, mereka ketakutan dan kehilangan harapan. Mereka berpikir bahwa tidak ada lagi tujuan, tidak ada lagi yang diharapkan dari Yesus yang sudah mati itu. Mereka berpikir semuanya bahwa sudah selesai. Tapi pada hari yang ketiga, kubur itu kosong. Yesus di dalam kubur bangkit. Dan Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Tubuh kebangkitan Yesus itu nyata, saudara. Alkitab menjelaskan bahwa tubuh kebangkitan Yesus bukan sekedar bayangan atau roh, bukan sekedar halusinasi, bukan. Dan bukan halusinasi. Saudara, dalam Lukas 24 Yesus berkata, "Rabalah aku," di ayat 39-nya. Raba ini nyata. Ini tubuh yang bangkit. Dia memakan ikan. Artinya tubuh itu bisa disentuh, bisa dijamah, dibuktikan, diraba, dan secara nyata. Dalam firman Tuhan mengatakan, Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan memberitahukan, "Inilah tubuhku, inilah tanganku yang terlubang paku, inilah lambungku yang tertombak. Rabalah, percayalah." Bahkan Yesus makan ikan di depan murid-muridnya. Dan kepada Thomas, Yesus menunjukkan bekas paku di tangannya. Bapak Ibu dikasih nama Tuhan.
Ini sangat penting. Karena sejak awal ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus hanya bangkit secara roh. Tapi Alkitab menolak pemikiran itu. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bangkit adalah tubuh yang disalib, bukan tubuh yang baru. Yesus yang bangkit bukan hanya roh. Dia yang disalib, dia yang mengalami derita itu. Itu bukti nyata bahwa dia mengalahkan maut. Yesus benar-benar bangkit dengan tubuhnya yang telah dimuliakan. Tubuh itu tetap memiliki identitas yang sama. Masih ada bekas luka salib. Tapi tubuh itu sudah menang atas maut. Mengapa bekas luka itu masih ada? Ini bagian yang sangat menyentuh Bapak Ibu, bahwa Yesus yang sudah bangkit itu masih memiliki bekas paku. Mengapa? Karena bekas luka itu menjadi tanda bahwa kasih, tanda kemenangan. Luka itu tidak mengingatkan bahwa ia pernah menderita. Luka itu mengingatkan bahwa ia pernah menderita demi pelayanan manusia. Amin. Itu buktinya. Luka yang ada di dalam tubuhnya, lubang yang di dalam di tangannya, lubang yang di lambungnya, ini mengingatkan kita semua manusia bahwa ia pernah menderita demi menyelamatkan manusia. Haleluya. Tapi luka itu tidak lagi membawa kekalahan. Luka itu sekarang menjadi bukti kemenangan. Kemenangan atas maut. Saudara, kadang hidup kita ini, hidup ini juga ya, meninggalkan luka. Ada luka karena masa lalu, luka karena penolakan, atau luka karena kehilangan. Tapi kebangkitan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan sanggup mengubah luka menjadi kemuliaan. Amin. Luka menjadi kemuliaan kalau dirubah oleh Tuhan. Tuhan sanggup mengubah luka menjadi kemuliaan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1, Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sanalah Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid-murid dan beberapa orang. Ada ratusan orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Nah, perhatikan, Yesus naik dengan tubuh kebangkitan yang sama. Artinya bahwa Yesus tidak meninggalkan tubuhnya di bumi. Kenaikan itu adalah kemenangan Kristus. Kemenangan yang sempurna atas dosa, atas maut. Nah, bagi murid-murid, peristiwa itu mengubah segalanya. Dulu mereka takut, dulu mereka bersembunyi. Tapi setelah melihat Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, mereka menjadi berani memberitakan Injil. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa Yesus benar-benar hidup. Haleluya. Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar hidup, dan dia naik ke surga. Dia berjanji dia akan datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus itu bukan hanya sejarah. Ini adalah pengharapan bagi hidup kita hari ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena Alkitab berkata Yesus akan datang kembali. Dan kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan bahwa orang percaya juga akan dibangkitkan. Itulah sebabnya iman Kristen itu iman yang penuh pengharapan. Kita melayani Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Bukan tokoh sejarah yang mati dan tinggal di kubur. Bukan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa dia bangkit, dia hidup. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, Tuhan yang bangkit itu masih bekerja sampai hari ini. Amin. Yesus naik ke surga dengan tubuh yang bangkit. Itu membuktikan bahwa kebangkitan itu nyata. Kemenangan atas maut itu nyata.
Pengharapan orang percaya itu nyata, saudara. Dan jika Yesus memang menang atas maut, maka tidak ada pergumulan hidup yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada. Tuhan yang bangkit itu masih memegang hidup kita hari ini. Tuhan yang bangkit itu masih menguasai hidup kita, mengerti perkara kita, mengerti masalah kita, tahu persis kehidupan kita sampai hari ini. Dan selama dia hidup, selalu ada harapan bagi kita. Amin. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, Yesus yang naik ke surga dengan tubuh yang bangkit adalah tubuh yang pernah dipukul, adalah tubuh yang pernah disalibkan, tubuh yang pernah terluka demi manusia. Dan itu mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang nyata, bukan kasih yang sekedar kata-kata. Kasih yang nyata. Yesus benar-benar datang ke dunia, benar-benar menderita, benar-benar mati, dan benar-benar bangkit. Nah, karena itu hari ini, saudara, kita memiliki pengharapan. Mungkin ada orang yang sedang merasa hidupnya hancur. Mungkin ada orang yang doanya belum dijawab. Mungkin ada luka yang masih sakit. Ada pergumulan yang membuat hati lelah. Tapi lihatlah Yesus yang bangkit itu, saudara. Bekas luka masih ada di tubuhnya itu. Namun luka itu tidak lagi menjadi tanda kekalahan. Tapi luka itu menjadi tanda kemenangan. Kemenangan atas semua, atas maut. Dan itu juga yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara. Itu juga yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ini. Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi kesaksian. Sanggup. Tuhan sanggup mengubah luka menjadi kekuatan. Sanggup. Tuhan sanggup mengubah masa-masa paling gelap menjadi awal dari pengharapan yang baru. Saudaraku, karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang tinggal di dalam kubur lagi. Dia hidup, dia bangkit. Dia masih bekerja sampai hari ini. Amin. Jadi jangan menyerah. Tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun keadaan ini belum berubah, walaupun tantangan ini masih ada, Tuhan yang bangkit itu tetap berjalan bersama kita. Seperti janjinya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, tapi dia berjanji dia selalu menyertai kita. Dia selalu bersama kita. Dan selama Yesus hidup, pengharapan kita tidak akan pernah mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita masuk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Yesus benar-benar bangkit dan naik ke surga dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, karena melalui kebangkitan-Mu kami memiliki pengharapan yang hidup. Saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Dan saat kami jatuh, Engkau menopang kami. Saat kami merasa sendiri, Engkau tetap bersama kami. Tuhan, kadang hidup kami ini penuh luka, penuh pergumulan. Ada hati yang lelah, ada air mata yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi hari ini kami belajar bahwa seperti luka di tubuh Yesus menjadi tanda kemenangan, bahwa Engkau juga sanggup mengubah luka hidup kami menjadi kesaksian yang indah. Tolong kami Tuhan supaya tetap percaya kepada-Mu meskipun keadaan belum berubah. Ajar kami Tuhan untuk hidup kami di dalam pengharapan, karena kami melayani Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kuatkan iman kami, iman percaya kami setiap hari. Penuhi kami Tuhan dengan damai sejahtera. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan semakin dekat kepadamu dan sampai akhir hidup kami. Dan hamba berdoa secara khusus bagi Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan video ini, Tuhan berkati.
Berikan kekuatan, Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan masalah perkara yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam nama-Mu ada pelepasan, ada kekuatan, ada sukacita dan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu Tuhan menggarap, memberkati, melindungi dan menjaga dan mengajar kami. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, Tuhan memberkati. Demikian perjumpaan kita hari ini, dan sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Salam sehat, doa harapan kami kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.